Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa kembali bertemu tentunya di Tafsir Al-Misbah yang merupakan rangkaian dari program Ramadan di Metro TV Berkah Cahaya Ramadan. Menikmati indahnya bulan suci ini, kembali lagi saya Hilbram Dunar dan tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih membahas mengenal surah Al-A'raf. Kali ini yang akan dibahas adalah ayat 130 dan selanjutnya. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa untuk bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sudah hadir di studio Metro TV di kesempatan kali ini dari pengajian Al-Awabin Ciracas. Betul Ibu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan juga Ibu. Pada episode sebelumnya dibahas mengenai akhir yang baik akan didapatkan kepada mereka-mereka yang bertakwa. Akhir yang baik ini bukan hanya nanti setelah di akhir dunia, tapi juga di dalam dunia ini kita bisa mendapatkan kebaikan asal kita bertakwa. Apa yang akan dibahas kali ini? Saya persilahkan kepada Pak Quraish. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita episode yang lalu berbicara tentang Nabi Musa. Bagaimana dia menghadapi Fir'aun, bagaimana dia menghadapi umatnya, dan lain-lain sebagainya. Apa keluhan-keluhan umatnya. Dan bagaimana Nabi Musa menasehati umatnya. Kita mendapat banyak pelajaran dewasa ini dari apa yang terjadi masa lalu dan apa yang dinasehatkan Nabi Musa kepada umatnya. Itu bisa berlaku juga buat kita nasihat-nasihat. Nah, kita akan kembali melihat lagi lanjutan ayat-ayat itu. Kita lihat Fir'aun dan dia punya kelompok, dia punya rejim, dia punya kaum orang-orang Mesir itu enggan menerima tuntunan dari Nabi Musa. Dia tidak percaya Nabi Musa. Maka setelah sekian lama dinasehati, diberi tuntunan, Allah di sini menyatakan pada ayat 130, "Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsim minas samarati la'allahum yadhakkarun." Sungguh kami telah menjatuhkan sanksi. Kami telah menguasai sehingga telah menjatuhkan sanksi kepada rezim Fir'aun. Dia tidak katakan kepada Fir'aun, kepada keluarga dekatnya, kepada lingkarannya. Apa itu? Yang pertama disebut bisinin, masa paceklik. Wa naqsim minas samarat, kurangnya buah-buahan. Kita lihat, Fir'aun pasti tidak merasa paceklik. Iya. Jadi dia katakan lingkungannya. Dia betapapun pacekliknya situasi, Fir'aun tidak kena itu. Nanti kita akan lihat lebih jauh. La'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka bisa sadar. Jadi biasa Tuhan menjatuhkan sanksi kepada seorang, kepada satu masyarakat, suatu bangsa, itu tujuannya sadar deh. Sebelum jatuhnya sanksi yang gede. Kecil-kecil dulu dikasih. Kita juga pernah kena pacaklik ya. Tidak harus kita katakan itu siksa Tuhan. Tetapi yang harus kita katakan, harus ambil pelajaran dari itu. Supaya selalu sadar, ya kan? Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'ah yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Kalau mereka didatangi, mereka menerima kebajikan, mereka berkata, memang ini wajar, ini memang buat kami, ini usaha kami, kalau baik. Tetapi kalau mereka ditimpa oleh suatu keburukan, mereka berkata, ini karena Musa sial. Sampai sekarang masih ada orang yang bilang begitu ya. Ini gara-gara dia nih yang sial. Ya. Tidak ada istilah gara-gara itu sial. Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallah. Ta'ir itu asalnya adalah burung. Dulu mereka berkata, kalau mau tahu nasibnya, ada burung diam begitu dia usik, terbang burungnya.
Bisa jadi dia terbang ke kanan, bisa jadi terbang ke kiri. Kalau terbang ke kanan, oh ini baik. Kalau terbang ke kiri, oh ini buruk. Ini sial. Kita sampai sekarang masih ada yang kayak gitu kan? Ya, bunyi tapkek dihitung. Nah, itu dulu. Burung gagak sial. Nah, itu tidak ada itu. Angka 13 sial. Iya. Allah di sini ta'irukum ma'akum. Hal baik atau hal buruk itu berdasar usaha kamu. Tuhan sudah menetapkan sistem. Kalau kamu begini jadi baik. Kalau kamu begini jadi buruk. Bukan karena si A atau si B. Itu jadi dari dulu ini ada sampai sekarang ada. Macam-macam itu. Nabrak kucing gimana? Sial. Sial, lantas turun dari mobil tanam kucingnya. Iya. Iya. Nah, nabrak orang? Kabur. Tidak masuk di akal ini tidak masuk di akal. Itu kebodohan namanya. Oke. Islam atau agama yang diturunkan oleh Allah datang menghapus hal-hal yang menjadi kepercayaan orang. Walakin aksaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak ngerti persoalan ini. Sampai sekarang saya biasa naik di gedung, di liftnya, nomor 13-nya nggak ada. Iya. Ya, nomor 12A, baru nomor 4. Itu nggak benar itu. Itu orang yang nggak ngerti itu. Okay. Wa qalu mahma ta'tina min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Mereka juga berkata, hai Musa, betapapun kamu membawa bukti yang sangat jelas bahwa kamu adalah Rasul dari Allah, kami tidak akan percaya kamu. Jadi pokoknya tutup pintu, tidak bisa percaya padamu. Maka setelah tadi diberi peringatan, paceklik, datang lagi siksa yang lain. Fa arsalna alaihimut taufan. Maka kami datangkan kepada mereka banjir besar, al-jarad, belalang, al-qummal, kutu, ya, bisa jadi virus. Sekarang kita namakan virus. Wadafadi'ah, kodok, di mana-mana penuh kodok, sampai mau makan pun ada kodok. Wadam, darah, ada yang berkata itu sungai Nil menjadi merah. Ada juga yang berkata dam yang dimaksud di sini orangnya banyak mimisan. Kan darah juga itu. Ada lagi yang berkata itu stroke. Macam-macam penafsirannya. Wallahu alam. Ayatin mufassalat. Itu semua bukti-bukti yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mufassalat bisa berarti rinci, bisa juga berarti dalam waktu yang berbeda-beda. Tapi mereka angkuh karena memang mereka adalah orang-orang para pendurhaka. Saya kira itu dulu kita. Mereka-mereka yang tidak sadar peringatan dari Allah dan tidak sadar bahwa hukuman itu sudah ada. Akan segera kita bahas lebih lanjut. Anda tetap saksikan Metro TV di Tafsir Al-Misbah. Untuk Anda yang baru bergabung dengan Metro TV, Anda sedang menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraisy Shihab membahas mengenai surah Al-Araf ayat 100 dan selanjutnya. Silahkan dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi silih berganti peringatan dari Allah. Bencana yang turun tujuannya mengingatkan. Bisa jadi peringatan itu sebenarnya akibat kesalahan manusia. Tapi jadi peringatan. Katakanlah kita misalnya ulat bulu, ya, kita kan baru-baru ini, itu pasti ada kesalahan. Jadikan peringatan, cari kesalahannya apa, jangan ulangi. Lapindo, itu pasti ada kesalahan. Tidak harus kita katakan ini kutukan dari Allah, tapi ada kesalahan. Sehingga itu terjadi, jadikan itu peringatan. Kalau tidak mau menjadikan peringatan, di situ Tuhan turunkan bencana yang
bisa bencana itu tidak lagi sesuai dengan kebiasaan yang ada. Kita mau lihat ini nanti, Firaun. Oke. Gitu. Sebab sudah diperingati beberapa kali, tidak sebagaimana sistem yang ditetapkan Allah. Ada di luar sistem. Kita baca ayat kita. Walamma waqa'a alaihimur rijsu. Setelah berapa kali diperingati, Allah menurunkan, ini belum palu godam nih. Allah menurunkan lagi siksaan yang mereka sendiri siksa yang menjijikkan. Rijs itu adalah siksaan yang menjadikan orang menjauh. Kalau di perjanjian lama itu dia namai tulah. Tulah itu penyakit lepra. Kan jijik ya. Itu di perjanjian lama, Al-Quran tidak menjelaskan apa itu, tapi dikatakan itu ada 70.000 orang yang meninggal gara-gara itu. Waktu itu jatuh, mereka berkata, siapa mereka ini? Bisa jadi Fir'aun melalui orang-orang kelilingnya, pemuka-pemukanya. Mereka itu berkata, ud'una la rabbaka bima ahida indak. Hai Nabi Musa, hai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu berdasar apa yang dianugerahkan kepadamu selama ini. Apa itu? Kamu kan berkata kamu rasul. Kamu kan selama ini kami tahu dekat pada Tuhanmu karena dia mengabulkan doamu beberapa kali. Coba sekarang minta doa kepada Tuhanmu berdasar apa yang dianugerahkannya itu kepadamu. Baru dia katakan, la in kashafta 'anna rijsa, kalau engkau berhasil menyingkirkan siksa ini, kami lanu'minanna lak. Ada beberapa arti lanu'minanna. Ada yang mengartikan kami akan percaya padamu bahwa memang kamu punya Tuhan hebat. Tapi kami juga punya Tuhan. Itu kata dia itu bukannya berarti kami akan ikut kamu. Ada juga yang mengartikan lanu'minanna lak dalam arti kami tidak ganggu kamu, kami beri kamu rasa aman. Kami beri kamu kesempatan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaanmu, tapi jangan di Mesir.